Oke guys, kembali lagi bersama saya Putra Narendra Ramadhani di podcast Tongkrongan. Jadi kali ini saya nongkrong dengan teman kampus saya yaitu Yahya Badrul Hikam dan juga Gunedi. Jadi di nongkrong kali ini kami akan membahas tentang CRM, AI dan seputar otomotif ya guys ya, karena kita sangat suka dengan otomotif kan, benar kan? Nah, benar sekali. Nah, ngomong-ngomong tentang otomotif, Gunedi, kamu kan baru dapat motor baru kan ya. Nah, Iya. itu dengar-dengar itu kan motor custom kan. Saya lihat itu motor custom kan. Itu basic mesinnya itu basic mesin apa itu? Nah, betul sekali. Saya mempunyai motor baru yang mempunyai spesifikasi dari Suzuki Thunder. Suzuki Thunder, penguras SPBU. Iya, bisa. Iya, karena Suzuki Thunder itu terkenal dengan sahabat SPBU karena sekali angkut dia bisa terisi 30 liter Ya. kalau nggak salah, kalau sudah dimodif. Tapi kalau untuk orinya mungkin sekitar 16 liter ya. Ya, betul. Nah, kalau kamu sendiri itu kamu Ya, kan apa-apa. habis membore up motor Hikam, habis membore up motornya yaitu ME King yang lagi ngetren saat Iya, ini, iya. yang terkenal dengan solo style. Anjas. Nah, kalau boleh ini ya, Ya, spill apa itu spesifikasinya. kalau spesifikasi itu ya saya kurang tahu menau. Salah. Untuk spek ini alah, wah. Untuk spek. Enggak apa ini enggak terlalu serius karena ini sangat podcast yang sangat enggak apa-apa, ini bawa santai aja. Iya. Karena kita bukan close the door gitu. Jadi bawa santai aja gitu. Lanjut, itu spekmu apa? Untuk Spek motormu apa? Untuk spek yang pertama itu yang pasti ya. Pergantian piston menjadi lebih besar sedikit. Sedikit Mungkin itu berapa mili cuy? Berdiameter berapa? kemungkinan 60 sekian. Ya. Nah, untuk langkahnya Setelah- sendiri. Untuk langkah masih standar, yang diganti piston, blok, terus throttle body atau TB dan injektor, serta modif head sama ukuran klep aja. Oh, gitu ya gitu. Ya, sekitar mesin sih segitu kalau MX-ku. Ngomong-ngomong tentang otomotif itu kan. Jadi sekarang di zaman yang serba digital ini, yang banyak AI bertebaran itu kan. Banyak perusahaan yang menggunakan CRM atau Customer Relationship Management ya. Jadi Hikam ya, kalau Ya. kamu tahu CRM itu apa, aku kasih suri keramat ini. Nah, Oke, saya terima. belum. Syaratnya Terus gimana? kamu harus menjelaskan tentang CRM itu apa itu. Oh, jadi gini, CRM yang telah saya cari di beberapa mesin pencarian, CRM adalah integrasi dan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengatasi interaksi dengan pelanggan, antar perusahaan dengan pelanggan. Oh, jadi CRM itu kan berkaitan dengan hubungan dengan pelanggan kan ya, karena Ya, kan betul. pelanggan itu kan merupakan salah satu faktor utama Betul. perusahaan untuk memproduksi suatu barang ya, karena kalau nggak ada pelanggan ya Dan perusahaan mau menjualnya kemana gitu kalau nggak di sana lagi ya. Tapi untuk penerapan CRM ini, maksudnya itu penggunaan CRM ini kan kalau berbasis AI kan belum semua perusahaan memakainya kan, kalau setahu saya gitu ya. Nah, salah satu yang saya tahu yang sedang memakai AI untuk CRM-nya itu adalah perusahaan mobil asal Inggris yaitu Aston Martin ya. Tahu? Aston Martin Tahu, terkenal tahu. dengan mobil-mobil mewahnya gitu kan. Nah, Mobil para Anda sultan. Anda tahu, Tahu. mobil sebutkan salah satu mobil mewah dari pabrikan Aston Martin. Saya suka dari bodinya itu yang berjenis- Enggak bodinya. Itu apa nih jenisnya? Salah satu
produksi buatannya itu, salah satu produk mobilnya buatan Aston Martin itu, merek tipe apa kayak yang kamu tahu? DB9. Nah, itu. DB9. DB9. Lumayan. Nah, kalau saya nggak suka Aston Martin, saya suka BMW. Nah, nah, nggak apa-apa kan, selera Iya, orang kan iya, beda-beda iya, betul. gitu. Kalau Anda sendiri kalau mobil sport itu sukanya yang apa gitu? Kalau aku mobil sport lebih populer sih Lambo atau Bugatti itu. Anjay. Selera Kan ya. coba Boleh lah, karena kamu sendiri kan nggak terlalu suka tentang mobil, tapi kalau yang motornya kan motor ya. Kalau kita saya lebih di ke bidang motor kan ya. betul. Jadi perusahaan Aston Martin ya, kembali ke Aston Martin. Jadi perusahaan Aston Martin ini mereka menerapkan atau menggunakan aplikasi CRM yang ada AI-nya. Tahu nggak aplikasinya itu apa? Apa tuh kalau boleh tahu? Jadi mereka menggunakan software sales. Ngomong-ngomong soal Aston Martin, jadi Aston Martin ini menggunakan software CRM yang menggunakan AI. Coba tebak softwarenya itu apa? Kalau boleh tahu softwarenya tuh apa dan berjenis apa gitu? Jadi softwarenya itu adalah bernama Salesforce, yaitu sebuah aplikasi CRM yang kembali ke ngomong-ngomong soal Aston Martin, perusahaan ini menggunakan sebuah software untuk melaksanakan CRM mereka, yaitu softwarenya itu bernama Salesforce, yaitu perusahaan perangkat lunak berbasis awan di Amerika Serikat yang bermarkas di San Francisco, California gitu ya. Jadi Aston Martin ini menggunakan beberapa fitur yang ada di Salesforce ini, yaitu yang pertama adalah data cloud, yaitu mereka atau Aston Martin ini, mereka semua memanfaatkan data dari pelanggan untuk kepentingan CRM ini, yaitu data ini tertanam pada platform instance 1, yang berarti setiap danau data atau kumpulan data itu dapat menjalankan tindakan dan alur kerja di CRM mereka itu ya. Dengan menggunakan data cloud ini, Aston Martin dapat konsisten memberikan pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi yang mengarah pada peningkatan kepuasan pelanggan dan loyalitas dari pelanggan. Jadi data cloud ini juga sangat penting itu untuk perkembangan dari perusahaan Aston Martin. Nah, fitur yang digunakan Aston Martin itu selain data cloud yaitu adalah automotive cloud, yaitu di Salesforce ini ada satu fitur khusus untuk perusahaan mobil dan dealer otomotif lah, intinya tentang otomotif, yaitu dengan kata lain sistem manajemen dealer DMS yang membantu dealer dan produsen mobil mengelola berbagai hal seperti penjualan dan servis dari produk-produk mereka yaitu. Nah, tujuan dari Automotive Cloud ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dealer dan produsen mobil, dan yang selanjutnya adalah meningkatkan keterlibatan dari pelanggan dan meningkatkan penjualan. Nah, sedangkan untuk fitur yang terakhir yang digunakan Aston Martin untuk CRM mereka yaitu Marketing Cloud, yaitu platform yang membantu perusahaan mengotomatisasi kampanye pemasaran mereka dan mengirimkan pesan yang dipersonalisasi kepada pelanggan, yaitu mereka mengirimkan pesan ke pelanggan seperti ketika Gunedi membeli sebuah mobil di Aston Martin, mereka akan mengirimkan pesan hai, halo Gunedi. Nah, itu kan dipersonalisasikan ya namanya kan. Oh iya, benar. Nah, kira-kira dampak dari, coba tebakkan ya, dampak dari penerapan CRM ini untuk
perusahaan Aston Martin ini apa? Dampak positifnya itu apa ya? Kira-kira kalau kalian bisa tebak, nanti saya kasih tisu, saya kasih tisu bekas Mbappe ya. Nah, Boleh. tadi ini untuk Hikam, selamat atas dapat suri keramat. Oke, saya terima Ini ini. bekas sisirnya pesulap merah, makanya warnanya merah. Oke, saya terima. Nah, Dan ini untuk apa saya juga nggak tahu. tebak ya, kalau Anda bisa tahu dampak dari penerapan CRM ini atau penerapan Salesforce dari Salesforce di Kang Kokat ya Mbak. oh iya. Bang. Jadi dampak dari penerapan Salesforce ini untuk Aston Martin itu adalah pengalaman pelanggan gitu. Pengalaman pelanggan yang menjadi lebih baik, soalnya kan Aston Martin ini kan perusahaan mobil yang mewah gitu. Otomatis mewah itu. Nah, otomatis pelanggan mereka harus diperlakukan seperti layaknya raja gitu. Karena kan buat apa kita buat seperti VIP gitu ya? Iya, VIP loh. Buat apa kita beli mobil mahal-mahal kalau kita diperlakukan seperti orang biasa gitu. Nggak ada keistimewaan sendiri lah. Nah, jadi ini pengaruhnya berdampak kepada pelanggan yang mereka merasa diistimewakan. Bener. Merasa bahwa mereka dirajakan atau dihargai lah, karena kan mereka kan sudah membeli mobil yang sangat mahal, otomatis perlakuan mereka juga harus lebih baik lagi. Nah, ketika pelanggan merasa dihargai dan pengalamannya itu sangat baik, otomatis mereka akan jika mempunyai atau berkeinginan untuk menambah koleksi mobil, mereka juga akan membeli karena mereka sudah pernah diperlakukan seperti itu. Dan yang kedua adalah efisiensi operasional, yaitu otomatisasi tugas rutin dan terintegrasi data yang memudahkan karyawan dalam mengakses informasi penting secara real time. Nah, selain itu dampak positif yang lainnya adalah berdampak kepada penjualan ya kan. Ya karena kan mereka kan sudah melakukan CRM menggunakan Salesforce ini. Jadi kan seperti yang saya katakan tadi, pelanggan akan merasakan dihargai, keistimewaan tersendiri. Nah, ngomong-ngomongan soal hubungan baik antara pelanggan dan produsen ini, apakah kamu memiliki pengalaman yang baik atau buruk saat ketika membeli sebuah motor di dealer itu? Apakah kamu punya pengalaman itu, Mas? Kalau saya sih nggak pernah beli baru. Nggak pernah beli baru. baru Motor itu ya. Ya karena kan kalau memang kan ada beberapa orang kan ya yang cenderung lebih suka membeli mobil atau motor yang bekas itu, karena soalnya itu harganya bisa sampai setengah harga dengan kondisi yang tidak jauh berbeda. Nah, mungkin bisa direstorasi sedikit, bisa menjadi lebih bagus ya. Nah, kalau kamu sendiri ketika membeli sebuah motor itu, apakah ada pengalaman buruk dari sales atau di dealernya langsung itu? Ada sih dari dealer sebelah ya. Dealer sebelah, dealer apa dealer itu? Sebelah ya? Dealer Garputala atau Sayap gitu. Wah, aduh. Enggak apa-apa, sebut merek enggak apa-apa. Inisial. Kita itu kan YouTuber kecil ya, guys ya. YouTuber kecil. Bersayap sih. Bersayap. Nah, itu memang terkenal ya. Nah, banyak gimana itu pengalaman buruknya itu? Jadi itu dulu kan saya beli motor Iya. berjenis gitu pokoknya. Berjenis apa? Berjenis pokoknya motor yang pakai rangka esaf ya pasti. Nah, rangka esaf ya. Nah, Matic gitu. Nah, gimana itu? Jadi itu kan habis beli baru tuh. Iya, Beli baru. Terus kan dibawa ke pulang. Pas dibawa pulang di garansinya itu tertera selama 5 bulan. 5 bulan itu garansi gratis servis mulai dari terberat jadi 10% sampai 85% sekian itu masih bisa digaransi. Iya. Tapi kenyataannya Mas, ya memang terkenal ya. Jadi kenyataannya pas saya ke sana yang cuman di servis itu
ganti oli sama servis biasa. Padahal di situ ada kelistrikan yang kemungkinan kurang normal. Jadi kalau saya nih, Mas ini kok masih belum bener ya kelistrikannya, kok begini. Kalau benerin kelistrikannya begini, ada biaya tersendiri gitu. Oh, memang ini Iya, iya. memang ya kan, perusahaan sayap inisial sayap ini ya memang sangat meresahkan gitu. Terlepas dari kelarisan mereka atau apalah, tapi produk mereka itu rata-rata itu lah tahuan rangka Nah, esap benar, sendiri benar. itu ini banyak yang mengalami patah rangka. Anda sendiri harus hati-hati karena Anda kan juga membeli produk yang memakai rangka esap. Dan yang saya pertanyakan ini dari Mas Gunedi yang katanya pecinta otomotif ini, nah, Anda kan pecinta otomotif kan ya, tahu kan segala otomotif, tapi kenapa kamu memilih tidak? Nah, yang saya pertanyakan dari Mas Gunedi ini, nah, kenapa itu? Kenapa Anda memilih produk dari inisial sayap ini? Anda kan pecinta otomotif, pasti paham lah dengan spek-spek motor. Kenapa harus si sayap ini? Karena Bisa dipilih, Anda tahu kan produknya itu sangat-sangat lawak gitu. Mulai dari kualitas rangkanya, kualitas catnya, dan mesinnya yang sangat kropos. Nah, kenapa Anda memilih itu yang banyak skandalnya gitu? Apakah Anda terjerat sales marketing? Nah, terkena genjutsu marketing. jadi gini Mas, kenapa saya memilih produk sebelah? Nah, produk sayap itu. Nah, sebenarnya saya sendiri kan suka seperti otomotif ya. Sedikit-sedikit tahu lah berbagai jenis-jenis motor yang, nah pokoknya begitu. Nah, kenapa saya milih produk itu? Produk H. Nah, karena yang pertama harganya, dan yang kedua iritnya. Jadi irit harga terjangkau, Spare part spare juga part murah. juga murah. Murah dari mana? Mereka produk sebelah itu, produk sayap itu. Saya bukan sales dari produk manapun ya, tapi ini memang berbicara fakta. Jadi mendapatkan spare part dari produk sayap itu sangat susah dan rata-rata KW itu. Bener. Nah, ini Packingan aja ada logo Honda tapi isinya KW. KW. Nah, ini yang dibicarakan tadi saya nggak percaya tadi yang dibicarakan. Pasti Anda membeli produk dari sayap itu pasti karena harga jualnya yang tinggi kan. Oh, ya, saya tahu akal busuk Anda cuy. Baik, kembali lagi ke CRM itu kan ya. Jadi untuk CRM ini kan juga mempunyai beberapa tantangan gitu kan. Nah, kira-kira nih tantangannya itu apa ya? Kalau Anda tahu. Kalau nggak tahu nanti saya jelaskan juga nggak apa-apa sih. Kalau Anda tahu nggak? Tantangan. Nah, kalau Anda tahu, saya akan memberikan sebuah pulpen. Nah, pulpen ini digunakan untuk pernah digunakan oleh Lionel Messi untuk mendatangani sebuah monumen kewarganegaraan dari ya Argentina. dari enggak boleh. Oh, Kembali lagi ke topik CRM ini ya. Jadi penerapan CRM ini pasti ada kan ya beberapa tantangan itu kan ya. Jadi kalau diantara kalian ini, kalian berdua ini, kalau ada yang tahu tantangannya itu apa, nanti akan saya kasih sebuah pulpen yang berwarna hitam legam ini seperti punyanya dia. Punyanya dia itu motor customnya itu warna hitam legam ya. Nah, kalau Anda tahu apa, sebutkan satu aja nggak apa-apa. Kalau saya sendiri masih belum ini ya, masih belum paham. Belum paham ya, baiklah. Kamu kalau menurut saya ya, kan CRM itu teknologi termasuk baru lah, belum lama. enggak, CRM enggak ke teknologi. Kembali ke CRM ya guys ya. Jadi penerapan CRM ini menggunakan software Salesforce ini pastikan memiliki beberapa tantangan itu kan. Nah, kalau kalian berdua
bisa tahu apa saja tantangan dari penerapan CRM menggunakan Salesforce ini, akan saya berikan sebuah pulpen hitam legam milik Mbappe itu. Mbappe lagi. Kenapa Mbappe lagi? Ya, karena pakai topeng. pakai topeng. enggak, karena saat ini dia salah satu pemain muda terhebat, dan saya nggak mengidolakannya sih ya, karena memang terlintas saja di kepala. Nah, kembali lagi, sebutkan satu tantangan yang dihadapi oleh perusahaan Aston Martin untuk ketika menggunakan CRM Salesforce untuk CRM gitu. Tantangan ya Mas. Tantangan nih ya, Kalau tantangan sih kurang tahu. Baiklah, mungkin bisa saya sampaikan. Itu Langsung tantangan aja. pertama adalah integrasi data. Menggabungkan Salesforce dengan sistem yang sudah ada di Aston Martin bisa menjadi proses yang sangat rumit dan memakan waktu yang sangat lama. Itu namanya kan juga penerapan teknologi baru. Jadi ya biasalah kalau Menginputkan data satu persatu gitu. enggak kan dia sudah pakai AI, jadi kan bisa otomatis semua itu, bisa barengan itu. Kan ya. Sebelumnya kan ya sudah ada pembeli pelanggan iya, yang udah membeli gitu. Dan yang kedua adalah tantangan kedua adalah masalah keamanan data itu, karena kan Salesforce sendiri kan juga masih ada beberapa celah itu kan untuk keamanan datanya itu kan masih, karena kan mengelola data pelanggan yang sangat sensitif juga sangat gimana ya, sangat berat gitu, karena menanggung beban gitu. Karena kan datanya kan juga lumayan penting ya. Bener. Yang kedua adalah untuk sumber daya manusianya atau karyawannya itu belum tentu mampu untuk mengelola aplikasi, software Salesforce ini. Dan itulah beberapa tantangan yang mungkin itulah beberapa tantangan yang dihadapi oleh Aston Martin ketika menerapkan CRM menggunakan Salesforce ini ya kan ya. Mungkin teman-teman yang nonton jika bisa menambahkan tantangan bisa komen di bawah, nanti saya kasih tisu bekas Ronaldinho. Anjay. Nggak apa-apa. Boleh. Boleh. Kita keluar sedikit dari topik, nggak masalah kan ya. Ya, biar nggak bosen lah. Biar nggak bosen. Biar yang nonton nggak bosen, sini juga nggak bosen. Baru-baru ini Apa itu? ada motor bekas ya. Ada motor bekas yang harganya digoreng lagi. Tebak motornya apa? Ada motor bekas yang digoreng lagi. Iya, Itu, digoreng. Apa itu itu? apa enggak? C, B. Enggak. Enggak. Inisialnya yaitu 2 tak gitu. Two Kok stroke. inisial? Two stroke. Ciri-cirinya itu 2 tak ya. Nah, jadi saat ini motor 2 tak itu lagi naik-naiknya. Harganya lagi digoreng oleh tengkulak-tengkulak yang sangat kuat. Harganya dinaikkan berkali-kali lipat, padahal ya tapi memang sih 2 tak memiliki keunggulan tersendiri. Saya juga lumayan suka dengan motor 2 tak. Benar. Nah, jadi salah satu motor yang harganya lagi digoreng itu adalah RE King. Nah, Benar. RE King sekarang harganya lagi mahal. Lengkap hidup itu bisa sampai 25 juta, itu pun kondisi yang sangat biasa gitu kan. Nah, jadi untuk menurut kalian ini, harga 25 juta untuk membeli sebuah RE King itu apakah worth it? Kalau itu ya, kalau beli barang-barang lama itu yang dibeli bukan barangnya. Bukan barangnya, apa? Iya, Jadi apa itu? historinya. Oh, Historinya. Iya, dari zaman dulu dulu gitu. lah, bener. Kan itu kan ya udah lumayan tua, jadi banyak memori-memori yang ada ketika melihat motor RE King, dia melihat pada zaman dahulu itu. Tapi untuk Ninja SS itu, kasus Ninja SS itu, kenapa ini? Harganya bisa sangat mahal itu. Saya pun sampai tergiur. Fun fact ya, Ninja SS yang warna kuning ya, Kuning, Ninja iya. SS ori, bukan yang R menjadi SS, itu harganya bisa sampai
60 juta, bayangkan. 60 juta untuk motor tua 2 tak lagi. Nggak Ya, mending ya memang tenaganya dua memang silinder ya? ya, buat ini kan bukan kaum mendang-mending itu soalnya. Bukan Oh, kaum iya. mendang-mending. Kalau Anda sudah membeli Ninja SS itu bukan termasuk kaum mendang-mending Oh itu. iya, iya. Jadi kita kembali lagi ke CRM lagi aja karena pembahasan tentang motor 2 tak itu sangat berbahaya karena penggemarnya sangat banyak dan saya takut dihujat tidak bisa membelinya. Memang Boleh, harganya boleh, mahal. boleh. Kita kan masih mahasiswa gitu. Masih Mau mahasiswa, beli ya. pakai uang sendiri juga kayaknya Feeder pintu lah mas. tendang pintu. Iya. Ya, ya. Jurus pengeluar segalanya. Memang salah satu cara untuk mendapatkan motor baru adalah dengan menendang pintu rumah. Nah, kalau berhasil ada motor baru di depan rumah Anda, tapi kalau gagal, nama kalian dicoret dari kakak. Halus banget ya. Aduh, parah. Nah, kembali lagi ke CRM Salesforce ini. Kalian ada saran perbaikan nggak untuk penerapan CRM menggunakan Salesforce ini? Perbaikan. Iya, perbaikan atau pengembangan yang lebih lanjut lah tentang hal ini. Mungkin bisa di itu ya, pengamanan data. Kemudian bisa dikembangkan lagi apa gimana? Iya, memang untuk pengamanan data atau pengembangan keamanan data itu memang harus terus diupdate ya, harus terus dikembangkan. Kalau nggak gitu nanti ada celah dan takutnya terjadi resiko kebocoran data dan akan disalahgunakan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Benar. Nah, untuk pengembangan lebih lanjut mungkin bisa ke pelatihan karyawannya gitu kan. Bisa juga kan, karena kan karyawan juga kan harus mengelola data yang sangat mengoperasikan, mengelola dan lain-lain. Itu kan juga harus melakukan pelatihan karyawan agar bisa menggunakan dan bisa mengoperasikan dengan yang lebih baik. Untuk pengembangan lebih lanjut juga bisa menggunakan AI. Jadi Aston Martin atau Salesforce ini bisa terus mengembangkan penggunaan AI untuk penyempurnaan dari software yang digunakan tersebut. Nah, kita keluar topik lagi nggak apa-apa kan? Boleh. Sekali-kali nggak apa-apa gitu. Dengar-dengar nih ya, bukan dengar memang Yamaha, kita bicara soal Yamaha itu motor pabrikan motor kesukaan saya, tapi saya bukan sales Yamaha. Sekali lagi saya bukan sales Yamaha, jadi jangan komen begitu. Nah, untuk Yamaha sendiri mereka sudah mengeluarkan motor baru, NMAX generasi terbaru, NMAX Turbo itu. Nah, yang saya sayangkan dari Yamaha ini menggunakan embel-embel turbo, padahal di dalam komponennya itu. Ya, di produk NMAX-nya itu tidak ada kata turbo. Jadi yang saya sayangkan itu penggunaan kata turbo itu menjadi gimmick gitu. Gimmick ya. Jadi marketing itu. Jadi turbo digunakan untuk marketing. Padahal kan kalau Anda berbicara tentang produk yang ada namanya ada embel-embel turbonya, pasti memakai teknologi turbo ya. Tapi di NMAX ini tidak ada turbonya, tapi mereka mengatakan seolah-olah ada turbonya, padahal mereka itu di CVT-nya itu kalau nggak salah itu dia tidak ada itunya, tidak ada rollernya gitu. Jadi pakai sebuah penggerak motor di bagian CVT-nya untuk meningkatkan akselerasi yang itu bisa seolah-olah meningkatkan performa itu, akselerasinya. Iya, sensasinya. Mereka mengatakan sensasinya seperti turbo, tapi saya kurang yakin sih. Kurang yakin karena kalau pakai turbo jelas lebih tahu kan ya kalau pakai turbo berapa HP iya naik berapa horsepower gitu kan kalau menggunakan turbo gitu. Tapi untuk ngomong-ngomong soal NMAX ini, untuk NMAX yang generasi paling baru ini
menurut kalian desainnya itu bagus atau enggak itu? Kalau Nah, menurut ini nanti ditampilkan ya di atas ini. Anjay. Celingnya. Nah, untuk desainnya sendiri menurut kalian ini gimana itu? Menurut kalian untuk desainnya? Menurut Mas Ikam sendiri kan? Loh, Kalau saya tanya kalian, kalian tanya balik. pertama saya dulu. Ya, enggak apa-apa. Kalau menurut saya sih bagus sih. Bagus. Kalau dari headlamp bisa mengingat suatu motor ya. Ada kayak mirip ya headlamp. Mirip sama Sama- motor apa? Apa ya? Ah. Kayak FUFI, tapi FUFI. lebih lebarnya itu. Nah, Oh. yang FWI itu kalau nggak salah itu mirip GSX 700 atau berapa itu. Tapi kalau menurut saya itu desainnya juga lumayan bagus sih, sangat futuristik ya. Bener. Kalau menurutmu itu desainnya yang baru itu seperti apa? Jadi desainnya NMAX Turbo ini sangat cocok untuk generasi muda, karena kayak Benar, laki-laki gitu, benar. kelihatan maco ya, apalagi di bawah touring gitu. Waduh, jaket hitam, helm hitam. Si idaman ngabres dari Bandung gitu kan ya. Kita kan juga berbicara tentang AI gitu kan. Kira-kira itu. Ini mengarang aja sih ya. Ini soalnya saya juga penasaran tentang pendapat kalian gitu. AI. Nah, mobil kan bisa dipasang AI, contohnya Tesla itu. Tesla. Nah, Auto driver itu. ya, Benar. apa jadinya Autopilot. kalau perusahaan mobil mengembangkan AI pembalap gitu. Waduh. AI yang bisa balapan itu. Nah, ketika AI ini dihadapkan dengan pembalap asli, kira-kira itu menang mana itu? Anda bisa komentar pendapat Anda di bawah. Tapi kalau menurut kalian antara AI dan pembalap asli ini, jika benar ada AI yang bisa balapan, kira-kira itu menang mana? Kalau aku menang AI. Lah, kenapa? Karena kalau AI nggak ada kecapean, nggak bisa kecapean. Oh, nggak bisa kecapean. Nah, Kalau Mas, manusia kan tetap bisa ada sifat capek itu. Nah. Bisa mengurangi performa balap si Nah. pembalap itu. nggak hanya capek, pembalap juga punya rasa takut gitu, juga ada takutnya kan. Iya, Dia iya. namanya profesional, pasti kan namanya manusia juga ada rasa takut. Kalau menurut Anda gimana, Mas Jadi Gunedi? kalau menurut saya masih 50-50 ya Mas. Kalau di sisi kalau AI diterapkan di AI balap. balap, Hmm. bisa dia mungkin bisa menghafal jalan. Ya Jadi, mem tikungan-tikungan tertentu mungkin bisa paham. Kalau manusia kan biasanya masih ada kelebihan, apa Kelupaan, gimana gitu, nah. kelupaan gitu. Kalau Kalau jadi di sisi manusianya gimana ya, masih 50-50 saya. kalau saya sendiri sih kayaknya menang AI ya, karena AI Benar. AI itu sangat kuat di hal yang berulang itu, yang di repeat itu, Oh, berulang. iya, iya. Karena kan sirkuit kan juga, kalau Sama. sirkuit kan ada banyak kan. Sirkuit kalau di contohnya aja ya, di sirkuit Mandalika itu kan ya. Kan AI kan sudah ada datanya. Jadi AI bisa tahu itu jalur mana atau pergerakan mana yang paling efektif untuk melakukan balapan, seperti di tikungannya atau di lurusannya itu kan. Untuk kombinasi gearnya dan RPM-nya itu berapa, AI lebih apa itu? Lebih tahu lah. Tahu lah gitu. Iya, lebih tahu. Tapi kalau AI beneran ada yang bisa balapan, mungkin akan melibatkan kontroversial yang besar gitu terhadap Benar. pecinta balap itu. Nanti akan hilangnya pembalap-pembalap gitu. Nah, ya, itu bisa kan jadi kan ya. Kurang suka, karena seni dari balapan itu kan ya ada di orangnya juga. Kalau balapan itu biasanya pembalapnya itu, kalau yang seru itu pembalapnya itu antar pembalap ada apa namanya, konflik gitu kan. Nah, Benar. konflik atau keributan itu yang membuat saya suka itu, karena saya Iya. suka keributan itu. Kalau pakai AI nggak mungkin terjadi. Ya, nggak Iya. mungkin terjadi ya, malah diam-diaman loh. pakai Kalah lagi. bahasa biner. 01 satu. Tapi selepas dari itu memang AI ini sangat canggih. Saya sendiri juga takut itu, karena
apa-apa sekarang sudah pakai AI itu. Mulai dari pembuatan mobil, banyak perusahaan seperti Toyota, Honda itu saat memproduksi mobil banyak yang menggunakan robot pakai robot. Saya takutnya itu kalau lapangan pekerjaan juga makin sedikit, tapi di sisi lain ada lapangan pekerjaan baru untuk memelihara AI atau robot-robot ini atau memperbaikinya, produksi spare partnya dan lain-lain itu juga banyak sih. Benar. Tapi kan lebih banyak kalau memproduksi secara konvensional. Nggak bisa, kalau konvensionalnya pakai tenaga manusia itu kalau zaman sekarang kurang efektif karena permintaan pasar yang semakin besar dengan menggunakan teknologi jadul yaitu manusia itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama itu. Dan akan menghabiskan anggaran yang lebih tinggi gitu. Karena soalnya kan menggaji karyawan. Kalau pakai AI kan mungkin beli alat sekali. Nah, pemeliharaan mungkin yang susah itu kan pemeliharaannya itu yang susah, yang memakan banyak biaya itu. Nah, selain penerapan AI di mobil ini dan juga di produksinya juga apakah kamu kan pernah berat motor gitu kan. Nah, ketika kamu meremap ECU, apakah sudah menggunakan AI itu, remap ECU? Kalau AI sih dalam remap ECU nggak pakai, berarti masih manual itu? Manual, masukkan kode satu persatu secara manual. Kalau setahu saya sih belum ada install remap ECU pakai AI. Nah, untuk remap ECU ini biasanya itu pakai software apa ya namanya? Karena saya kan juga belum pernah gitu meremap ECU. Saya sebenarnya pengen, tapi motor saya standar, saya takut rusak, apalagi motor saya Yamaha, ECU-nya susah di remap, ECU-nya harus dibongkar, gak kayak si Honda bisa langsung colok langsung bisa di remap. Kalau Yamaha itu sangat susah. Harus pakai bongkar-bongkar ECU. Bongkar-bongkar. Kalau ingin remap sekalian ganti ECU ya pakai apa? Juken. Yang paling murah meriah ya Juken. Nah, paling bagus ada Racer, ada Uma Racing. Enggak pakai Magneti Pirelli ya, biar kayak MotoGP. Enggak mahal. Enggak ada yang PNP motor-motor bebek gitu. Enggak ada. Motor saya enggak bebek, motor saya motor sport anjay. Anjay, kelas 2. Nah, kembali lagi ke remap ECU tadi, pakai software apa itu? Ya tinggal ECU-nya pakai apa. Kalau ECU pakai Juken ya ada software tersendiri dari Jukennya. Kalau pakai Racer juga ada juga. Kalau Racer malah lebih mahal. Satu fitur tuh beli sendiri. Waduh, pelit sekali ya. Bener, fitur per fitur beli sendiri, kayak brand HP sebelah. Nggak ada yang gratis di fiturnya. Tapi ada nggak yang software untuk untuk meremap ECU universal ya, bisa meremap semua ECU ya, ada nggak? Karena kan kalau dari produksi sayap itu kan mereka kan bisa langsung di remap itu pakai software apa itu? Pakai software yang mana itu? Kalau itu saya belum tahu. Kemungkinan dari resmi Honda sih ada. Kemungkinan. Kan mereka udah udah bisa menyolokkan itu pasti. Mencolokkan. Pasti udah ada software yang disediakan. Bener. Tapi untuk kita para Genzi, kita kan hitungannya para Genzi. Untuk kita para Genzi itu kira-kira ya motor apa yang sangat cocok untuk kita? Tapi kan namanya manusia kan juga ada perbedaan pendapat. Jadi saya nggak akan menghina kesukaan Anda itu. Jadi jangan takut ya. Kalau menurut saya motor apa yang cocok untuk Genzi ya? Bener. Iya. Kalau menurut saya sih ya enggak untuk Genzi sih, untuk kalian sendiri, dan teman-teman gitu. Ya itu menuruti selera mereka sendiri. Kan setiap orang memiliki selera yang berbeda-beda. Ada yang suka matic, suka kopling, suka manual tanpa kopling, ada. Kalau Hikam sendiri ini untuk masalah selera motor itu suka yang apa? Untuk
ini untuk kelas motor di bawah 250 cc itu. Anda suka motor apa? Ini hitungannya motor kecil. Mocil, Enggak benar-benar. moge. Apa Kalau- motor kesukaan Anda? Ini kan Genji. Saya ingin tahu Genji Kabupaten ini seleranya apa itu? Matic apa Ya bebas, pokoknya 200. manual? Pokoknya Di bawah 250 cc. Kalau saya sih, kalau untuk nyamannya harian kuliah kerja gitu, Iya. mending Matic. Mending Matic. Ah, Enggak, nggak maksudnya pegel-pegel motor-motor gitu. apa itu? Sebutkan aja ada. Kan Matic NMAX banyak. Turbo itu juga kayaknya recommended sih. NMAX Turbo. Anda minat untuk membelinya? Ya lumayan sih. Tapi nggak ada uangnya. Ya, Kalau Anda sendiri itu motor kesukaannya yang di bawah 250 cc itu apa? Ya kalau buat harian itu menurut saya lebih enak Matic yang berjenis NMAX aja. kenapa Lebih- ke NMAX Turbo sekalian? Karena masih harganya masih bisa terjangkau. Oh, kalau iya, bekas kita kan iya. pecinta Gitu. motor bekas itu. Kalau saya sendiri ya saya lebih suka kopling karena laki kok Matic laki ya kopling bos. Iya, Boleh. kopling tuh skill basic seorang pria itu. Kalau pria nggak bisa kopling tuh kayak ada yang kurang itu. Kopling doang nggak balap. Oh, Standar kita main standar aja karena Ya, kita main aman. Nggak apa-apa, saya nggak baper. Memang motor saya standar tuh. Soalnya karena kalau saya kan standar gitu kan. Jadi saya kan bisa memulai dari nol. Tapi kalau dia enggak guys, dia langsung beli jadi, nggak ada seni prosesnya itu. Beli motor kok langsung jadi. Ya kan kita mahasiswa mencari gimana titik efisiennya kita bisa menuruti keinginan kita gitu. Kita pengen motor yang modif tapi budgetnya Tipis. gitu. Nah, itu. Beli langsung jadi aja. Tapi ternyata perawatannya lebih. Gimana perawatan ME King 200 cc-nya? Yes, lumayan. Pergantian oli, spare part juga gampang aus karena kan ya udah agak standar Juga kan. namanya juga motor yang spek Lebih dihati-hati kalau pakai motor Iya, udah agak standar gitu. nggak bisa geradakan nggak bisa. Biasanya kalau orang Tuban itu bilangnya geradakan gitu, asal-asalan makanya kusru. Bener. Tapi untuk kelebihan dari motor yang sudah speknya sudah ditingkatkan itu kan kelebihannya kan kenceng gitu. Karena kita kan suka yang kenceng gitu. Kalau nggak Suka kencengnya kenceng. nggak asik gitu. nggak enak gitu. Nggak enak. Kita yang kenceng ya dikencengi. Kencengi Mas. Nah, untuk motor yang kencang dari lahir itu ada kan motor yang kencang dari lahir yang di bawah 250 cc. Ada. Ada. Satu saya akan menyebutnya. Ini enggak 2 tak ya. Kalau 2 tak beda lagi. Bener. Ini motor 4 tak yang sangat Aku kencang. udah bisa nebak dari kamu. Iya. Tebak apa? Kalau GSX. benar Bener. salah. Apa? Ada lagi. Apaan tuh? Ya, mesinnya basicnya juga gesek. FUFI. Ya, Ah. FUFI itu motor sangat kencang walaupun bentuknya jamet tapi mesinnya sangat oke dan ringan gitu untuk Bener. top speed itu waduh Membahayakan. sangat membahayakan sampai di kejuaraan balap bebek itu sampai di banned itu saking kencangnya itu produsen tim balap lain nggak terima yang pakai basic mesin Honda sama Yamaha. Bukannya di banned. Saya pernah melihat suatu video gitu ya. nggak di banned. Iya, bener nggak di banned. Nggak ada kelasnya. Oh, nggak ada Kan kelasnya. FUFI nggak bebek juga nggak Sport. motor Oh. fairing sport. Iya. Jadi FUFI ini termasuk ayam jago kan. Iya, Ayago. Ayago. Iya, baru ingat ya. Karena Fufi itu Nggak maksudnya ada kelasnya gitu. Ayago, ayam jago. Tapi kalau ME King dan GTR itu bebek ya bedanya. Bebek. Bebek sama aja. Kayaknya sudah jauh. Sama aja sih. Iya. Mungkin gini kalau yang ayam jago itu lebih ke nunduk gitu kan. Itu stangnya Stangnya. ngikut Tapi- sok. Tapi kalau Ayago, yang bebek kan lehernya kan panjang, jadi dia ada lebar kayak gitu sih. agak tinggi gitu. Padahal mesinnya kan juga nggak beda jauh. Ya. Oke, untuk di nongkrong kali ini sebenarnya sudah cukup ya. Ini sudah menunjukkan pukul 1:30 Dua. pagi. Ini bayangkan membuat Effort podcast yang kita. sangat
podcast yang sangat ini di jam 1:30 pagi. Bayangkan guys. Jadi beberapa hal yang bisa kita ambil dari nongkrong kali ini itu apa kira-kira? Kalau Anda bisa menyimpulkan. Yang pertama itu ada kelebihan dan kekurangan CRM menggunakan apa itu? AI. Software Salesforce itu ya. Jadi bisa disimpulkan apa kekurangan kelebihan? Enggak. Jadi kesimpulannya pada nongkrong kali ini ya. Baru kali ini nongkrong ada kesimpulannya. Karena apa? Karena podcast ini sangat udah ada kata enggak perlu disebutkan. Maaf ini hanya bercanda saya. Jadi dalam podcast ini kesimpulannya adalah bagaimana Aston Martin itu menggunakan teknologi AI untuk CRM, yaitu dengan menggunakan Salesforce yang meningkatkan kinerja bisnis mereka, dan implementasi ini telah membantu Aston Martin untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik lagi, yang meningkatkan loyalitas pelanggan ke Aston Martin dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, untuk kesimpulan yang keluar dari topik tadi yang bahas motor-motor itu kayaknya nggak perlu atau itu cuma sisipan agar nggak bosan. Nah, tapi kalau Anda mau saya akan rangkumkan ya bahwa apa itu nggak jadi deh. Baik, sekian untuk podcast kali ini. Kita undur diri, mohon maaf bila kita ada salah kata. Baik, selamat jumpa kembali di podcast Tongkrongan.